Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya channel Jawa Buana. Di balik derasnya arus sungai Rawas dan rimbunnya hutan Sumatera Selatan, tersimpan kisah panjang perjuangan sebuah wilayah untuk berdiri sendiri. Inilah Musi Rawas Utara, tanah para pejuang adat dan demokrasi yang dulunya hanyalah bagian dari Kabupaten Induk, namun akhirnya bangkit menjadi daerah otonom baru. Apa yang melatar belakangi pemekaran ini? Siapa tokoh-tokoh di baliknya? Dan bagaimana perjalanan berliku hingga Muratara resmi terbentuk? Bersama Jawa Buana, kita telusuri sejarah lengkap Kabupaten Musi Rawas Utara, dari konflik, pengorbanan, hingga akhirnya pengakuan negara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak tertinggal kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Asal-usul, nama, dan sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sejarah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara atau Muratara. 4 warga tewas dan polsek dibakar. Kabupaten paling barat di Sumsel ini ditetapkan sebagai daerah otonomi baru tanggal 11 Juni tahun 2013. Daerah yang dijuluki bumi beselang serundingan ini adalah pemekaran dari Kabupaten Induk Musi Rawas. Terbentuknya Kabupaten Muratara memiliki sejarah yang memilukan hingga menelan korban jiwa dan beberapa fasilitas umum hancur. Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara bermula dari keinginan masyarakat untuk membentuk kabupaten yang sebenarnya sudah mulai digaungkan sejak tahun 1960-an. Masyarakat Rupit Rawas atau Kawedanan Rawas kala itu menggebu-gebu ingin memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas. Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi masyarakat terus memperjuangkannya. Hingga pada tahun 2004 dibentuklah Presidium Persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara PPK Muratara. Bulan April tahun 2005 lebih kurang 3.000 orang dari 7 kecamatan di wilayah Muratara menggelar demonstrasi menuntut pemekaran. Massa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Massa diterima Ketua DPRD Musi Rawas H. Karim AR, Bupati Musi Rawas Ibnu Amin, dan Sekretaris Daerah Musi Rawas Sarif Hidayat. Akhirnya disepakati Bupati dan Ketua DPRD dengan menugaskan Sekretaris Daerah Sarif Hidayat sebagai Ketua Tim Persiapan Pemekaran. Sarif Hidayat, Bupati Muratara saat ini, ditugaskan memperbaharui semua administrasi dan kelengkapan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Dalam tempo 15 hari, hasil kerja tim telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas. Setelah itu dibentuklah panitia khusus untuk melakukan pembahasan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Terlalu lama menunggu. Tahun 2007 masyarakat kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar dari aksi tahun 2005. Sekitar 7.000 massa mendatangi kantor DPRD dan kantor Bupati Musi Rawas. Masyarakat diterima oleh Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti dan Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat menuntut agar Bupati Ridwan Mukti
segera menyetujui pembentukan Kabupaten Muratara. Pada saat demonstrasi tersebut, massa terpancing emosi sehingga melempari kaca gedung DPRD Musirawas. Massa merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Ridwan Mukti saat menemui pendemo, sehingga situasi menjadi panas. Tak sampai di situ, ribuan massa bergerak menuju ke perbatasan Muratara dengan Kabupaten Musirawas dekat jembatan air dulu. Masyarakat menutup jalan lintas tengah Sumatera dan tetap menuntut pemekaran. Jalin Sun akhirnya dibuka setelah ada kesepakatan berupa surat perjanjian yang ditulis tangan oleh anggota DPRD Musirawas Arjuna Jipri. Surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Musirawas, unsur Muspida, Ketua DPRD, dan Ketua Presidium. Usaha tersebut belum juga berhasil sehingga Presidium menemui Gubernur Sumsel, Kapolda, dan Pangdam. Sementara tokoh-tokoh Muratara mendatangi Bupati Musirawas di rumah dinasnya agar menandatangani persetujuan pemekaran. Di tengah ketidakpastian serta minimnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, maka terjadi lagi pemblokadian Jalin Sum tanggal 29 April tahun 2013. Pendemo membakar ban-ban bekas sebagai bentuk tuntutan dan protes agar Kabupaten Muratara segera lahir dan disahkan. Dalam waktu singkat, aksi pada hari itu menutup total jalan negara, yaitu jalur yang menghubungkan Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Bahkan keinginan polisi agar warga membuka jalan pun justru dibalas dengan lemparan batu secara massal dan menyatu. Hingga menjelang sore, aksi masyarakat di Simpang 4 Karanggapo masih terus berlangsung. Pendemo akan membuka blokade jalan apabila Gubernur Sumsel dan Menteri Dalam Negeri RI datang menemui mereka. Perwakilan dari pemerintah Kabupaten Musirawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokade jalan tidak digubris. Satu tuntutan warga yang sudah larut dalam semangat dan emosi kala itu adalah Kabupaten Muratara harus lahir. Aksi tetap berlangsung hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WIB. Kapolres Musirawas kembali meminta massa membubarkan diri. Namun ribuan warga tidak mau bubar, bahkan merapat dalam posisi berhadap-hadapan dengan polisi. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar sehingga aksi sempat mereda. Namun 1 jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas hingga bentrokan tak dapat dihindari. Amarah warga sudah tidak terkendali lagi setelah mengetahui ada 4 orang meninggal saat bentrokan tersebut. 4 warga meninggal itu diyakini terkena peluru dari pihak aparat, hingga membuat massa semakin marah. Kemudian massa merusak dan membakar markas Polsek Muara Rupit. Massa juga membakar 2 mobil patroli polisi, 1 sepeda motor, dan sejumlah rumah di asrama polisi dihancurkan. Dalam kejadian itu, puluhan warga mengalami luka-luka, 4 orang meninggal dunia dan 6 polisi mengalami cedera. Warga yang meninggal adalah Nixon 35, Aprianto 18, Suharto 18, dan Fadila 40, semuanya warga Muratara. Sementara belasan warga luka-luka lainnya dirawat di rumah sakit di Lubuk Linggau dan puskesmas terdekat. Tanggal 30 April tahun 2013, Jalin Sum dan 2 jembatan di Muara Rupit masih ditutup oleh pendemo.
Gubernur Sumsel Alek Nurdin saat itu masih berada di Jakarta mengikuti acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional Musrembangnas. Sang gubernur terpaksa meminta izin kepada presiden untuk pulang ke Sumsel guna menemui massa. Pukul 16.00 WIB, rombongan Gubernur Alek Nurdin mendarat di Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Alek Nurdin didampingi Pangdam II Sriwijaya, Maijen TNI Nugroho Widiyotomo langsung menuju Muara Rupit. Situasi Muara Rupit saat itu masih mencekam. Alek Nurdin dan rombongan langsung menemui salah satu keluarga korban tewas. Alek memberikan bantuan kepada korban, lalu menemui pendemo di Simpang Jalinsum, Muara Rupit atau Simpang 4 Karanggapu. Di hadapan ribuan pendemo, Alek Nurdin meminta jalan lintas dibuka demi kemaslahatan orang banyak. Alek menjamin dan bertanggung jawab bahwa Kabupaten Muratara akan menjadi DOB. Ribuan masyarakat menyambut baik dan meneriakkan yel-yel, "Hidup Gubernur" dan "Hidup Pangdam". Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Alek Nurdin beserta rombongan pulang ke Palembang. Situasi Muara Rupit mulai kondusif, Jalinsum dibuka oleh pendemo dan arus lalu lintas kembali normal. Hari ketiga setelah itu, Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution datang ke Muara Rupit dan menyembelih seekor kerbau sebagai tanda perdamaian. Perjalanan panjang pembentukan DOB Muratara akhirnya mencapai titik terang, namun masih terkendala soal kapal batas. Pembahasan peta batas Muratara dengan Musirawas dan Provinsi Jambi yang difasilitasi Menteri Dalam Negeri berjalan lancar dan tepat waktu, sedangkan sengketa Suban 4 menjadikan pembentukan Kabupaten Muratara kembali terhambat. DPR RI mengusulkan permasalahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Muratara terbentuk. Blok Suban 4 berada di antara perbatasan Kabupaten Mosi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas. Dalam Permendagri nomor 63 tahun 2007 dimasukkan ke wilayah Kabupaten Musirawas yang sekarang masuk wilayah Muratara. Terkait permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Mosi Banyuasin dengan Musirawas itu menjadi penghalang pembentukan Kabupaten Muratara. Melalui negosiasi yang ulet, akhirnya disepakati batas kedua wilayah tersebut. Komisi 2 DPR RI memasukkan agenda pembahasan DOB Kabupaten Muratara pada masa sidang DPR RI tanggal 13 Mei sampai Juli tahun 2013. Selanjutnya diagendakan untuk disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Rapat Komisi 2 DPR RI dipimpin Ketua Komisi Agung Gunanjar Sudarsah dengan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi dan Komite 1 DPD di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Keputusan pengesahan RUU tentang pembentukan DOB Kabupaten Muratara menjadi undang-undang diambil setelah seluruh fraksi menyetujui. DOB Kabupaten Muratara akhirnya disahkan dalam sidang paripurna pada tanggal 11 Juni tahun 2013. Pada tanggal 10 Juli tahun 2013, Kabupaten Muratara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Pembentukan Kabupaten Muratara Provinsi Sumsel termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013. Perjalanan panjang Musirawas Utara bukan sekedar cerita pemekaran wilayah, tapi cermin tekad rakyat
yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Dari derai air mata, bara perjuangan, hingga akhirnya pengakuan sebagai daerah otonom, Murakara kini melangkah maju membangun masa depannya. Namun sejarah bukan untuk dilupakan. Ia adalah pengingat bahwa kemajuan hari ini berdiri di atas keberanian dan pengorbanan generasi sebelumnya. Sampai berjumpa kembali di channel Jawa Buana. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.